tidak banyak yang membuat konten tentang 5 bakal cawapres Anies. Padahal kelima nama itu dihasilkan oleh tim 8, pihak yang memang memiliki tugas membantu Pak Anies mencarikan siapa bakal cawapres yang paling tepat, paling layak, dan paling cocok. Mengapa Pak Anies perlu dibantu nyari bacawa presnya? Karena dia sendiri nggak bisa, nggak sanggup, dan nggak mampu. Kalau ada yang nanya, waktu ditinggal Pak Sandi karena jadi pendamping Pak Prabowo ikut Pilpres, bukankah Gubernur DKI kerja sendirian dan lama tidak ada gantinya? Ini dia info terkini Widya. Siapa bilang kalau dia bekerja sendirian? Siapa bilang dia nggak ada teman? Kata teman saya, saat itu memangnya dia kerja. Enggak. Tidakkah kita ingat, faktanya Pak Anies punya tim gubernur untuk percepatan pembangunan alias TGUPP yang jumlahnya sampai 74 orang. Makanya, begitu Pak Sandi mundur dari wakil gubernur DKI, Pak Anies ya santai-santai saja. Jika saja dari 74 anggota TGUPP dalam sehari ada 2 orang saja nemani Pak Anies kerja, ada 37 hari sekali anggota TGUPP kembali ngantor. Artinya, sehari Pak Anies bisa dapat 2 partner kerja untuk cari solusi permasalahan di DKI. Dan yang namanya Pak Anies itu sulit bekerja dalam tim. Coba kita cek perjalanan karir politiknya. Pak Sandi mundur dari jabatan Wakil Gubernur 27 Agustus 2018. Sementara penggantinya Pak Ahmad Riza Patria dilantik pada 15 April 2020. Jika dihitung, jabatan Wagub DKI kosong selama 20 bulan. Diakui atau tidak, lagi-lagi lamanya menemukan siapa pengganti bukan karena sulit menemukan orang yang cocok. Tetapi Pak Anies tidak bisa bersikap agar parpol pendukungnya bisa menerima atau tidak ada satupun yang kecewa. Waktu itu PKS menghendaki kursi wakil gubernur. Tentu saja Gerindra mengklaim kalau jabatan yang ditinggalkan Pak Sandi harus digantikan oleh Gerindra pula. Polemik inilah yang jadi berkepanjangan serta berlarut-larut. Pun semasa menjadi wakil gubernur, kebersamaan keduanya hanya pada awalnya saja. Pak Ahmad Riza sering diposisikan sebagai pemadam kebakaran, alias pihak yang dipasang jika ada hal-hal yang berisiko atau bermasalah bagi Pemprov DKI. Untungnya, Pak Ahmad Riza ini politisi yang lumayan sabar, dijadikan bemper untuk urusan-urusan yang agak rumit. Kembali ke soal siapa 5 nama yang dihadirkan tim 8 sebagai kandidat wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies di koalisi perubahan. Pemilihan nama disesuaikan dengan kriteria yang sudah disampaikan sebelumnya, terutama mampu jadi vote getter. Salah satu anggota tim 8, Pak Sugeng Suparwoto, dari 5 nama itu, sebenarnya 3 nama sudah sering disebutkan oleh media, pengamat maupun 3 anggota Partai Koalisi Perubahan, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heriawan, dan juga Khofifah Indar Parawansa. Sementara 2 nama lainnya dari pihak tim 8 tidak menyampaikan, hanya memberi kode berasal dari koalisi besar. Sementara 1 kandidat lagi bukan berasal dari partai politik, bisa ditebak, yang berasal dari koalisi besar adalah Sandiaga Uno. Kita bisa perkirakan Pak Anies meski diberi wewenang menentukan bakal cawapres yang mendampinginya, dirinya tidak akan memilihnya. Kenapa? Karena di koalisi perubahan ini dia bukan penentu permainan. Mantan Gubernur DKI ini benar-benar modal nama saja,
tidak punya modal lain, apalagi modal duit ya. Pun secara kepartaian, kita tahu kalau Pak Anies bukan anggota partai manapun. Keputusan siapa yang akan menjadi bakal cawapres Pak Anies terletak di dua orang, yaitu Pak Yusuf Kalla dan Pak Surya Paloh. Kedua orang ini jelas-jelas jadi mentor politik Pak Anies dalam 8 tahun terakhir. Keduanya membackup secara rata apa yang diperlukan untuk kontestasi di 2024. Dari sisi materi ke Pak Surya Paloh, sedangkan dari sisi permainan politik jelas ke Pak Yusuf Kalla. Dari 5 nama tersebut, jelas peluang besarnya ada pada 2 nama, yaitu Pak Sandiaga Uno atau Bukofifa Indar Parawansa. Dari keunggulan keduanya ini tidak bisa atau sulit terkejar dibanding 3 calon lain. Kalau Pak Sandiaga akan sulit disaingi kemampuan finansialnya, sedangkan Bukofifa akan sulit dikejar popularitasnya dan peluang meraup banyak suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebab Partai Koalisi Perubahan sadar, walaupun sudah berjuang mati-matian dalam 6 bulan ini, ternyata elektabilitas Pak Anies tidak beranjak sama sekali. Artinya, upaya untuk mendongkrak popularitas, apalagi kecenderungan dipilih orang, tidak membuahkan hasil. Pertanyaannya, mudahkah meminta 2 nama itu mendampingi Pak Anies? Itu perkara yang tidak sederhana. Hingga minggu kedua puasa, Pak Sandi masih menjawab mematuhi perintah Ketua Umum Gerindra serta meminta restu Presiden Jokowi. Adapun Bukofifa tentu tidak begitu saja mau. Beliau pasti akan banyak berkonsultasi dengan para kiai, apakah direstui atau tidak. Sementara PKB sebagai partai asal Gubernur Jawa Timur itu tidak berada di koalisi perubahan. Hal ini menggambarkan kemungkinan Bukofifa bersedia makin tipis. Koalisi perubahan memang salah satu koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 yang pergerakannya cukup menimbulkan pertanyaan. Mengapa? Karena bakal capres dideklarasikan sendirian oleh Nasdem, lantas PKS dan Demokrat setuju untuk merapat. Giliran membahas siapa yang akan mendampingi Pak Anies sebagai capres, PKS dan Demokrat berebut sodorkan nama. Kedua nama itu kita tahu tidak menjual sama sekali. PKS menyorongkan mantan Gubernur Jawa Barat yang nirprestasi, Pak Ahmad Heriawan. Sementara Demokrat mengajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Disodori 2 nama itu, kita percaya Pak Anies pusing setengah mati. Dia tahu sudah namanya tidak menjual, didampingi salah satu dari 2 nama tadi, maka makin tidak laku. Bingung cara menolak nama Aher dan AHY. Pak Anies mendorong dibuat tim 8. Tim ini tugasnya membantu meringankan tugas-tugas Pak Anies sebagai capres di koalisi perubahan. 2 orang kepercayaan Pak Anies yang masuk di tim ini yaitu Pak Sudirman Said dan Pak Dadang Dirgantara. 2 nama dari PKS yang diutus oleh Pak Sohibul Iman dan Pak Al-Muzamil Yusuf. Kemudian dari Nasdem ada Pak Willy Aditya serta Pak Sugeng Suparwoto. Sementara dari Demokrat ada Mas Teguh Rifki Harsha bersama Pak Sulaiman Suryanegara. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia selanjutnya. Salam. Ini dia info terkini Widya.